Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, semuanya jalan baik-baik ya. Ya, Ibu. Ibu sebelum pembelajaran kita mulai, ibu minta anak-anak untuk maju menuju kita datang. Untuk sendang, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mari kita berdoa untuk anak-anak yang seperti kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Endang. Sini ibu akan memberikan kehadirannya masing-masing. Untuk Anissa Rahman, Iya, Ibu. Endang, Hadir, Ibu. Octavia, Hadir, Ibu. Joraya Matilda. Hadir, Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Di sini anak-anak tolong amati video yang ibu putar. Baik anak-anak, apa yang bisa dilihat dari video yang ibu putar? Air menguap. Oke, jadi di sini air yang dimasak membuat juga uap keluar dari air tersebut. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian suhu dan perubahannya dalam proses pemanasan dan pendinginan zat. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan wujud zat akibat pemberian atau pelepasan kalor. Yang ketiga, menjelaskan prinsip distilasi sederhana sebagai penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu mau mengajak anak-anak semua untuk melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu seperti tepuk diam. Aku diam, kamu diam, semua diam. Begitu saja anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Mari kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Aku diam, kamu diam, semua diam. Oke, baik ya. Di sini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu suhu. Jadi suhu adalah besaran fisika yang menunjukkan tingkat panas atau dingin suatu zat. Dalam proses distilasi sederhana, suhu berperan penting karena menentukan kapan suatu zat mulai menguap. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, yang pertama, saat kita memegang sendok logam yang diletakkan di air panas, tangan kita terasa panas karena suhu sendok meningkat. Yang kedua itu ada air panas dan air dingin. Saat mandi terasa berbeda karena perbedaan suhu. Jadi anak-anak, ketika kita memegang sendok atau besi yang ditaruh di dalam air panas, maka suhu dari sendok tersebut membuat tangan kita terasa panas. Dan juga ketika air panas dan air dingin yang kita mandi, itu
hingga terjadi perubahan wujud. Persamaannya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu air dingin yang diletakkan di bawah sinar matahari menjadi hangat. Jadi ketika air dingin yang kita letakkan di bawah sinar matahari itu akan menjadi hangat karena adanya suhu panas dari matahari tersebut. Yang berikut kita masuk pada hubungan suhu dan kalor, di mana kalor yang diberikan pada suatu zat menyebabkan suhu zat tersebut meningkat, namun pada kondisi tertentu kalor tidak menaikkan suhu, melainkan digunakan untuk mengubah zat. Yang berikut kita masuk pada perubahan wujud zat, di mana perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk zat dari suatu wujud ke wujud yang lain akibat penyerapan atau pelepasan kalor tanpa mengubah jenis zat tersebut. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu es batu mencair menjadi air ketika dikeluarkan dari freezer. Jadi es batu tersebut ketika di dalam freezer dia itu membeku, sedangkan kalau dikeluarkan dari freezer dia akan berubah menjadi cair. Yang berikut kita masuk pada penguapan. Jadi penguapan ini adalah perubahan wujud zat dari zat cair menjadi gas, dari zat cair menjadi gas akibat pemanasan. Jadi pada proses ini zat menyerap kalor dengan persamaannya yaitu Q sama dengan M dikali LK. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika pakaian basah yang dijemur akan kering karena air di pakaian menguap. Yang berikut kondensasi, di mana kondensasi adalah perubahan wujud zat dari gas mencair akibat pendinginan. Pada proses ini zat melepaskan kalor, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu embun yang muncul di pagi hari pada daun atau kaca jendela. Yang berikut ada distilasi sederhana. Jadi distilasi sederhana ini adalah proses pemisahan zat berdasarkan rendahan timbul tinggi melalui tahap penguapan dan kondensasi. Dalam contoh kehidupan kita sehari-hari yaitu penyediman air laut menjadi air tawar. Di sini Ibu akan membuatkan LKPD untuk masing-masing siswa untuk mengerjakan apa yang ada pada LKPD.
Baik, setelah kita sudah mengerjakan LKPD, di sini Ibu mau menanyakan untuk anak-anak siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah Ibu berikan. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah Ibu materi suhu dan perubahan wujud zat pada proses distilasi sederhana. Distilasi sederhana. Apakah ada? Baik. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya yaitu suhu dan kalor berperan penting dalam menyebabkan perubahan wujud zat. Pemberian kalor dapat menaikkan suhu zat hingga terjadi pengungkapan, sedangkan pelepasan kalor menyebabkan pendinginan dan kondensasi. Prinsip perubahan wujud zat ini dimanfaatkan dalam distilasi sederhana untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan titiknya, seperti pada proses pendinginan air laut menjadi air tawar atau mesopi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan memberikan tes individu dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan kepada Ibu. Tolong dituliskan soalnya ya. Sudah Ibu. Sudah yang lain? Sudah Ibu. Oke, semuanya sudah? Sudah Ibu. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Sudah Ibu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu meminta seorang anak untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Pada Dinda, silakan. Baik, teman-teman, kita minta pembelajaran mari kita berdoa, kita memasuki doa. Berdoa selesai. Terima kasih Dinda. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan dan kumpulkan tugas minggu depan. Terima kasih.